Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel, Mukas Chess Experience. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton channel ini, dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk teman-teman yang merayakan. Semoga semangat berkorban di Hari Raya Idul Adha ini selalu mempengaruhi kita di kehidupan sehari-hari, dan tentunya juga di atas papan catur ya teman-teman. Kita akan selalu semangat untuk melakukan pengorbanan ya. Baiklah, jadi pada video kali ini kita akan membahas pertandingan dari Norway Chess 2025, di mana pertandingan antara Magnus melawan Caruana, dan di pertandingan ini Magnus berhasil menundukkan Caruana yang membuatnya memimpin klasemen sementara di Norway Chess. Baiklah, bagaimanakah permainannya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini putih adalah Magnus Carlsen dan Caruana memegang buah hitam, di mana permainan dimulai dengan D4, lalu dibalas dengan D5, pion ke C4, pion ke E6, pion ke G3 dengan tujuan fianchetto, kuda ke F6, gajah ke G2, gajah ke E7, persiapan rokade, kuda ke F3, dan kita di sini mendapatkan opening Katalan ya. Di sini Magnus menggunakan opening Katalan yang merupakan salah satu opening favoritnya, dan juga salah satu opening sekondannya yaitu Daniil Dubov. Dan ini merupakan salah satu opening yang cukup saya favoritkan, yang selalu saya gunakan jika saya memainkan buah putih juga teman-teman. Karena memang di sini putih memiliki tekanan yang sangat kuat di petak pusat, dan di posisi ini memang putih mengorbankan pion C4-nya untuk mendapatkan petak pusat. Jadi jika hitam memakan pion yang ada di C4, maka putih bisa membuat setup dengan pion ke E4 nantinya di beberapa langkah ke depan. Ini adalah bagian dari kompensasi putih ya. Baiklah, di sini sebenarnya hitam memiliki banyak jawaban. Di antaranya ada pion ke C6 untuk membuat pertahanan yang solid, lalu ada juga pion ke B6 atau juga pion ke C5. Dan memang yang biasanya umum digunakan atau variasi utamanya adalah yang dimainkan Caruana ini, yaitu pion D kali C4. Pion D kali C4, menteri ke C2, dengan tujuan untuk mendapatkan kembali pion yang ada di C4. Dan Caruana menyiapkan langkah pion ke 6, yaitu langkah yang sangat umum ya digunakan. Di sini putih memiliki beberapa jawaban, dan variasi utamanya biasanya yang saya mainkan itu adalah pion K4 atau menteri kali C4. Pion K4 untuk mencegah langkah B5. Jadi misalnya setelah pion A4, hitam tidak bisa melangkahkan pion ke B5 ya, karena ada gangguan dari putih di sini. Baiklah, pion K6, kita lanjutkan, pion K6, benteng ke D1, sebuah langkah yang jarang digunakan ya sebenarnya langkah ini, benteng ke D1, tapi dimainkan oleh Magnus Carlsen dengan tujuan untuk mengorbankan satu pionnya dan mendapatkan inisiatif, teman-teman. Caruana melanjutkan dengan pion ke B5, menjaga pion di C4, kuda ke E5, menyerang benteng, dan juga membuat kuda putih mendapatkan posisi yang lebih aktif. Caruana melanjutkan dengan kuda ke D5, menutup diagonal gajah, dan Carlsen menjalankan langkah yang sangat bagus yaitu B3, mengajak pertukaran pion untuk membuka jalur ya di sini. Ini sebuah langkah yang sangat dibutuhkan jika putih memang ingin mengorbankan satu pion di opening Katalan ini. Putih perlu memainkan langkah B3. Pion makan pion, gajah ke B7, gajah ke A3, mengajak pertukaran gajah untuk memperkuat posisi kudanya. Gajah ke D6, hitam tidak mau terburu-buru makan gajah dan ingin mengajak putih bertukar di posisi yang dia inginkan. Sebagai contoh, jika putih makan, maka di sini posisi kuda harus kembali lagi ya. Dan hitam memiliki posisi yang sangat solid di sini karena tidak ada kelemahan yang bisa diserangnya lagi. Oleh karena itu, putih di sini tidak boleh memakan gajah, dan
Magnus memilih lanjutan kuda D3, memundurkan kudanya. Dan di sini Magnus mempersiapkan langkah E4 juga ya di langkah selanjutnya. Kuda ke D7, pion ke E4, gajah makan gajah, benteng makan gajah, dengan tujuan untuk menumpuk benteng di langkah selanjutnya. Kuda ke F6, kuda tadi menyerang pion, dan di sini Magnus menjaga pion dengan kuda, sekaligus persiapan untuk battery benteng atau double benteng di jalur A. Pion ke A5, sebuah langkah yang dipersiapkan oleh hitam, mendorong pion ke petak A, ingin mendapatkan posisi yang lebih aktif untuk gajahnya. Mungkin saja pengen mengaktifkan gajah ke A6 nantinya dengan B4. Makanya Caruana menjalankan langkah ke A5 di sini. Tapi Magnus menjalankan langkah benteng D ke A1 untuk menyerang pion A5 yang harus dijaga oleh hitam sekarang. Jika hitam menjalankan pion C6, maka di sini posisi dari gajah akan menjadi pasif ya teman-teman, dan akan sangat sulit untuk mengeluarkan gajah ini. Oleh karena itu, Caruana memutuskan untuk mendobrak, mengorbankan satu pionnya, memberikan pionnya kembali untuk mendapatkan posisi gajah yang lebih aktif. Pion D makan pion, menteri C7, dan pion ke B4. Jika di sini pion A4 mungkin terlihat seperti ya pionnya akan sangat kuat ya, tapi putih juga mendapatkan pion bebas di sini. Pion bebas yang kuat juga di C. Sedangkan kebanyakan pion hitam itu ada di warna putih. Sehingga sewaktu-waktu nanti putih bisa menyerang pion ini dengan gajah petak putihnya. Sedangkan hitam tidak mudah untuk menyerang pion putih, karena pion putih berada di petak hitam. Sedangkan gajahnya warna putih ya, teman-teman bisa lihat. Jadi pion ini tidak akan tersentuh oleh gajah. Makanya di sini jika hitam mendorong pion ke 4 itu akan sangat jelek untuk hitam di endgame-nya, di babak akhirnya. Dan Caruana memutuskan untuk memakan pion B4, benteng makan benteng, benteng makan benteng, dan Magnus tidak ingin nukar benteng lagi dan menjalankan benteng ke C1 dengan ancaman C6 dan benteng ke C8 untuk mencegah ancaman putih. Menteri ke B2 untuk mengambil kembali pion yang ada di B4. H6, menteri makan B4 sesuai rencana, menjaga pion dengan gajah C6. Menteri B2, benteng A8. Jadi menteri ke B2 ini bertujuan untuk menukar posisi dengan kuda, karena kuda ingin mendapatkan petak yang lebih aktif. Kuda ke B4 sekaligus menekan gajah yang ada di C6 ya di sini, teman-teman. Kuda ke E5, F4 mengancam kuda, kuda ke C4, kuda makan C4, pion B makan C4, dan di sini Magnus mengorbankan kudanya, menukarkan kudanya dengan gajah, dengan kuda makan C6, karena dia pikir gajah ini pastinya akan lebih aktif daripada kuda, karena posisi petak pusatnya lebih terbuka ya teman-teman. Jadi kalau petak pusat terbuka itu lebih enak kita memegang gajah, karena mungkin setelah menteri kali C6 dan di beberapa langkah ke depan putih itu punya langkah seperti E5 untuk mengaktifkan gajahnya. Oke, akan kita lihat menteri makan kuda, benteng makan C4, benteng C8, dan pion ke E5 mengaktifkan gajah. Dan posisi ini sangat enak untuk putih karena memiliki pion bebas dan juga gajah yang sangat aktif. Kuda ke D5, pion F5, sebuah langkah yang sangat hebat dari Magnus. Jika di sini kita memakan pion, maka menteri ke D4, benteng ke D8, dan benteng ke C2. Dan putih akan
mendapatkan perwira hitam ya di sini. Baiklah, kita kembali. Makanya hitam tidak dapat memakan pion. Makanya di sini hitam menjalankan langkah menteri A6, menghindari pin dan juga menyerang benteng yang ada di C4. Dilanjutkan dengan benteng ke C1, menteri ke A7 menyerang pion. Pion F makan E6, pion F makan E6, dan Magnus menjalankan langkah gajah makan D5. Kenapa? Karena Magnus ingin menciptakan satu pion lemah lagi di petak D5 di sini. Dan setelah menteri D4, posisi putih sangat kuat karena putih memiliki 2 pion bebas dan juga dapat menyerang pion lemah hitam di D5. Dan hitam menjalankan menteri D7 di sini, menjaga pion raja ke G2, mengimprove posisi rajanya, membuat posisi rajanya untuk siap ke babak akhir ya di sini. Menteri ke C6, H4, raja ke H8, benteng ke C2. Jadi Magnus masih melakukan langkah persiapan terus di sini. Raja ke G8, pion ke H5, raja ke H8, raja ke H3. Magnus melakukan langkah berputar di sini rajanya. Kenapa? Ini juga salah satu strategi untuk menambah waktu ya teman-teman di babak akhir. Dimana di posisi di sini hitam itu mengalami tekanan dan dengan menambah langkah yang lebih banyak tentunya secara psikologis sangat tidak enak untuk hitam ya, di posisi ini. Ini adalah salah satu pengalaman yang biasanya saya pakai untuk bermain di turnamen jika memiliki posisi endgame yang unggul. Jadi kita coba untuk berputar-putar terlebih dahulu di sini. Baiklah, dilanjutkan dengan menteri ke C6, benteng ke D1, menteri ke A6, benteng ke E1, menteri ke E6, benteng ke B1, menteri ke F5. Sepertinya Magnus ingin memancing Caruana untuk mendapatkan pion H5. Dan di sini setelah benteng ke B2, menteri makan H5. Dan Caruana melakukan langkah blunder ya di sini. Dia mengabaikan pion putih yang akan maju ke depan. Dan Magnus menemukan langkah terbaiknya di sini, yaitu pion ke C6. Jadi pion ini semakin dekat dengan petak promosi, teman-teman. Dan raja ke H7. Lalu pion ke E6. Dengan 2 pion bebas seperti ini, sangat mudah bagi putih untuk menangkan permainan. Hanya tinggal masalah waktu ya di sini. Menteri G6 untuk menyerang pion E6 dan benteng ke E2. Menjaga pion sekaligus mempersiapkan dorongan pion ke E4, ke E7, ke E8 untuk promosi berapa langkah ke depan. Benteng ke A8, menteri ke D5, menteri makan D5, dan benteng ke A3 di sini. Dan kira-kira apa langkah Magnus untuk membuat Caruana menyerah? Coba teman-teman tebak di sini. Ya benar, itu langkahnya adalah pertukaran menteri dengan menteri ke E4. Dan jika di sini hitam makan G3, cek, maka skakling ini cuman hanya satu langkah ya teman-teman. Raja F2, menteri makan E4, dan pion putih di sini tidak dapat terbendung lagi. Ataupun jika hitam langsung memakan menteri dan benteng A8, maka pion C7, raja G6, dan putih akan menang dengan melakukan promosi lalu pion ke C8. Ataupun jika di sini hitam menjaga langkah pion E, maka putih akan mengorbankan pion C-nya dan promosi. Dan putih akan menang satu benteng. Yang tentunya sangat mudah ya di posisi ini dengan menang satu benteng.
Baiklah teman-teman, mungkin itu video yang bisa saya berikan hari ini. Semoga teman-teman menyukai video seperti ini. Bagi teman-teman yang menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan semakin lebih baik lagi. Baiklah, thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.